pemahaman agama saya secara syariat kan kurang atau minim atau asal-asalan lebih ininya kan, karena berangkat dari perjalanan hidup. Kenapa perjalanan hidup ini tanpa bimbingan? Dalam perjalanan akhirnya saya mencoba menekuni agama Islam. Menekuni agama Islam setiap saya ke Langgar dulu zaman itu. Masjid, musola, selalu bicaranya dunia akhirat. Dan saya pengen tahu dunia akhirat. Konon katanya di Alkitab ada, penjelasannya ada. Yang namanya di kitab kan pasti benar adanya, karena produk Allah kan, produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam ya nggak mungkin mahanya Allah itu tidak dicontohkan atau dijawantahkan atau diumpamakan atau diibaratkan, apalah namanya saya juga tidak tahu. Nah, dalam renungan perjalanan saya karena muaknya dengan hal-hal yang selalu bicara dunia akhirat, surga neraka, karena pemahaman saya Islam itu bukan khayalan, harus nyata dan jelas. Mulanya sedikit-sedikit saya mencoba mencari di mana sih dunia itu, gitu masih. Di mana sih akhirat itu? Lalu kalau ditanya pada orang yang paham, dia nanti di alam sana. Kan begitu selalu jawabannya kan? Nanti kalau kita sudah melewati raga ini hilang atau kematian. Tapi jawaban itu membuat saya tidak puas. Dan saya coba melihat dunia yang nyata. Ternyata dunia nyata tuh di sini. Jadi gitu Mas, coba di dunia. Jadi apa yang kita lihat ini, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita bicarakan, semua urusan dunia. Yang kita pikirkan semua urusan dunia. Ya. Dunia itu. Kita baca buku bisa menembus dunia, membaca jendela dunia. Nah, ada yang bagus ingin, dengar yang nggak enak panas, dengar yang enak tinggi hati, kan begitu. Dan semua itu urusan. Dan kedua, lalu di mana akhirat? Kalau ada dunia pasti ada. Lalu ada surga dan neraka, ada jembatan Shiratal Mustaqim. Lalu saya mencoba dalam perjalanan merenung, ternyata akhirat menurut saya adanya di sini. Oke. Alasannya sederhana tadinya. Kutiupkan ruh dalam rahim ibumu, kalau nggak salah ada kalimat itu ya. Nah, sehingga ketika saya bicara ini ruh, karena adanya ruh saya nanti dititipkan oleh Allah yang disebut zat. Oke, kalau pembuktiannya akhirat itu. Kalau ini akhirat tadi satu. Kedua, di dalam akhirat ini semua sama. Jantung saya, jantung masjid, jantung sampean pasti bentuknya sama. Ada darahnya, ada gumpalan darah. Usus juga begitu. Kita masuk lagi ke ranah dunia. Di dunia ini yang kita makan berbeda-beda. Di Eropa makan keju, makan kentang. Di Indonesia kita makan tempe, tahu. Bakar ya. Iya, yang keluar sama. Warnanya sama. Baunya sama. Gak ada berbeda. Ya kan Allah Maha benar di sini. Ternyata semua yang keluar dari akhirat ini sama. Sekarang kita tanya lagi lebih jauh lagi. Bagaimana alam akhirat ini mau keluar, kotoran-kotoran akhirat ini mau keluar, kita bisa tahan. Siapa yang bisa tahan batu saja? Kencing, buang air besar, bangkis, rasa ngantuk. Tidak ada yang bisa. Ada kesamaan lagi, rasa takut, rasa bahagia, seluruh dunia sama, adanya di dalam. Lalu apa efek dari rasa di dalam, rasa takut, rasa cemas, rasa dengki, rasa senang? Karena efek dari
penglihatan dari dunia. Yang membuat kita menjadi resah adalah terlalu banyaknya keinginan tidak disesuaikan dengan urusan batinnya. Okay. Lalu ini saya lompat-lompat karena saya juga renungan kasar. Lalu di mana surga dan neraka? Lalu di mana jembatan Shiratal Mustaqim? Yang konon katanya bagaikan rambut dibelah 7. Saya telusuri. Jadi surga dan neraka itu sudah diciptakan tergantung ini keluar yang dari sini. Ini akan bahagia ketika ini dengan ini sama. Ini akan menjadi neraka ketika ini sama ini tidak sama. Jadi lalu di mana jembatan Shiratal Mustaqim? Di sini. Antara ini dengan ini. Selama 7 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, antara hati dan mulut harus seirama dan sama. Kalau kita saja misalnya saya berbohong dengan masjid tinggal nunggu nerakanya. Kurang ajar si suci. Kampret bohongin saya. Oke. Nah, jadi marilah apa yang kita katakan dengan hati kita harus sama. Sehingga lalu di mana surganya? Kalau saya ini sama ini sama, menjadi satu yang dalam tanda petik amanah, insya Allah disayang orang. Insya Allah Rahman Rahimnya datang. Kurang lebih begitu masjid. Nah, apakah ini ada di ayat atau apa? Jadi ini pemahaman penjawatan saya dengan sebongkah surga neraka ketika Allah mencerminkan yang ada di dalam diri kita. Akan kita lakukan bisa menjadi surga atau bisa menjadi neraka. Kalau kita kalau neraka antara ini berbeda, surga antara ini sama ini sama. Terus sampean gimana? Apa pemikiran saya ini menurut sampean tentang yang alam akhirat, dunia akhirat, surga neraka, jembatan Shiratal Mustaqim intinya. Selama ini kan kita bicara tapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Banyak berkata tidak tahu apa yang dikatakan. Kan sekarang ini begitu, banyak bicara tidak tahu yang dibicarakan. Apa yang dikatakan tidak tahu yang dikatakan. Menurut panjenengan aku mohon diluruskan atau ditangkap. Dan apa yang saya sampaikan ada toleransinya. Monggo. Nggih. Kajian perenungan yang telah dilakukan Om Suci ini bentuk sebagai mengkaji diri di mana sebenarnya surga dan neraka, dan apa, dan kita di posisi di mana saat ini. Ini sebagai bentuk analisa spiritual berkaitan dengan kemampuan Om Suci sendiri yang pernah gelisah, cenderung protes sebenarnya. Cenderung memprotes, cenderung sinis banget. Ya, sinis terhadap berbagai hal yang ada di sosial kemasyarakatan kita. Sebagai bentuk pemikiran yang sebenarnya harus bisa dipahami, orang lain bisa lebih mencerna makna surga dan neraka dari konsep pemikiran dunia, lebih kepada yang ada di kepala. Akhirat lebih kepada yang ada di dada, jantung, hati. Dan Shiratal Mustaqim berada di tenggorokan, jalur isbat, jalurnya pernafasan. Jalurnya pernafasan. Yes. Ini Om, jadi Om Suci itu punya kajian bahwa surga adalah hati, ada di dada, di bawah cakra tenggorokan. Dari jantung, cakra dada ya. cakra jantung, cakra pusar, gitu.
cakra tenggorokan sebagai Jembatan. jembatan Shiratal Mustaqim. Sebenarnya kaitannya dengan penyampaian yang ada di hati melalui verbal komunikasi ini yang menjadi kunci di mana surga dan neraka. Ketika hati disuarakan berbeda dengan apa yang diverbalkan, maka itu menjadi neraka kan itu ibaratnya. Dan sama juga sebenarnya ketika verbal menyuarakan tidak sesuai dengan hatinya, neraka juga kan gitu. Nah, selama ini yang dilihat itu orang cenderung tidak sama apa yang dalam hatinya dengan apa yang dikatakannya. Kalau tadi yang disampaikan surga di ranahnya cakra jantung sama cakra pusat, kemudian Shiratal Mustaqimnya itu dari leher sampai ke mulut ya. Ya semestinya sih sederhana sih. Kalau kita bicara dengan siapapun, kalau itu bahasanya menyejukkan orang, membuat dia tadinya mohon maaf gelisah, Tenang ya. ya kan, mendapat ketenangan, itulah surga. Jangan dipahami di sini apa yang disampaikan beliau itu surga neraka dalam versi Islam, versi agama. Karena dari sisi agama Buddha, Hindu, Kristen, Islam pun bahasa surga itu kan maknanya berbeda. Ya, Jadi, menurut saya ya, kalau yang disampaikan itu membuat mereka yang tadinya nyaman, kemudian sebaliknya kan jadi marah. Amarah itu simbol neraka kan. Jangan dipahami neraka itu terus kalau biasa ngomong jelek lidahnya ditusuk, ya dibakar, celupin, mungkin nggak begitu kali ya. Jaga kan ya. Nah, persoalannya mampukah kita mengkaji diri terkait dengan keikhlasan? Itu aja di situ. Karena tingkat keikhlasan itu berkaitan dengan surga dan neraka juga. Ketika kita menerima hidup ini sebagai bentuk keikhlasan, atas segala sesuatu yang terjadi di sosial pemasaran kita ikhlas. Tapi keikhlasan masih ada surga dan nerakanya. Kalau itu menguntungkan, pamrih gitu kan, itu menjadi surga. Ketika itu merugikan, kita menjadi neraka. Artinya kita di pada tingkatan mana? Ketika kita pada tingkatan abidin istilahnya ya. Nah, konsep agama itu abidin. Abidin adalah tingkat keikhlasan di mana masih ada hitung-hitungan untung rugi. Misalnya kita dikhianati sama karyawan, sama anak buah dan sebagainya. Nah ini menjadi jengkel kan kita. Itu karena tingkat keikhlasannya tingkat abidin. Tapi kalau sudah dalam lagi ke lebih mendalam lagi, itu tingkat keikhlasan muhibbin. Nah ini istilah agama nih. Jadi wis semua itu berdasarkan cinta. Ketika kita, wah orang kok pada begitu ya, kok pada omongannya nggak sesuai dengan hatinya. Cuman di hati kita, keikhlasan kita karena sudah pada tingkatan muhibbin, maka tapi dia manusia, saudara kita, memaklumi ya. Karena dasarnya cinta. Maklumi berarti memaafkan. Memaafkan. Kan gitu. Tingkatan kita itu ada di mana? Kita mengalami kesulitan yang luar biasa karena disakiti orang, dibohongin orang, ditipu, katakanlah begitu. Wah, kalau tingkat keikhlasan kita di tingkat abidin masih muncul kemarahan. Tapi kalau sudah pada tingkatan yang terakhir, arifin, tingkat keikhlasan arifin itu kesadaran bahwa segala sesuatu yang sudah ditentukan Allah. Ini beda lagi nih, lebih dalam lagi nih. Maksud saya itu tingkatan hati ini. Betul. Beda dengan tingkatan profesionalisme. Ya, kalau memang ya. harus marah, itu kan profesionalisme. Tingkatnya. Jadi ini lebih kepada kajian yang bersifat spiritualnya. Spiritual, ya. Ketika orang sudah pada tingkatan arifin, ya tidak harus menjadi lembek begitu, nggak harus seperti itu.
di tingkat profesionalisme harus menerapkan konsep-konsep manajemen kan gitu. Iya. Makanya Kita masuk ke ruangan profesional ya kita Oke. tingkatannya ikhlas dalam profesional. Oke. Begitu masuk ruangan spiritual beda lagi. tapi kalau tingkatan kita ibadah sudah mulai pada tingkatan karena cinta pada Allah, cinta pada Rasul, kan sudah lebih bagus itu.